Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama Zona Forex hari ini, hari Kamis ya, tanggal 23 Februari 2023. Zona Forex akan memberikan gambaran analisa khususnya di market XAU-USD. Seperti apa perkembangannya untuk market XAU-USD saat ini, langsung aja kita lihat di chart. Dan sebelum saya bahas mengenai perkembangan untuk pergerakan secara teknikal, dimana di sini saya akan menyampaikan ya, yang pertama mengenai news yang tadi pagi ya, dini hari pukul 2, yaitu FOMC meeting minutes, di mana di sini disepakati oleh beberapa parlemen ya atau anggota daripada The Fed sendiri menyetujui bahwasanya dengan kenaikan 25 basis poin, tentunya sikap yang masih agresif ataupun sikap yang hawkish di sini memberikan dorongan pada indeks dolar itu terjadi kenaikan. Karena kalau kita lihat dengan adanya dukungan para anggota ya dari anggota FOMC meeting minutes itu sendiri, ya kita melihatnya mereka bahkan juga mengatakan, ada beberapa yang mengatakan bahkan 50 basis poin pun mereka masih menyetujui gitu loh, dengan adanya sikap yang hawkish ya dari beberapa parlemen atau anggota dari FOMC itu sendiri. Disinilah yang mendorong daripada pergerakan indeks dolar itu terjadi penguatan, dan akhirnya kalau kita perhatikan memang pergerakan XAU-USD di akhir sesi penutupan terjadi penurunan, dampak daripada sikap keputusan ya atau The Fed yang lebih hawkish dalam menaikkan tingkat suku bunga di tahun ini, bahkan nanti di bulan Maret 2023 dengan target tetap sebesar 2%, tidak ada pemangkasan, meskipun mereka semua melihat bahwasanya data non-farm payroll ataupun unemployment rate menunjukkan potensi kenaikan ya, tapi mereka kemarin melihat hasil dari data CPI meskipun tidak sesuai dengan ekspektasi ya, dengan turun hanya sebatas 6,4%, tapi mereka melihatnya sudah ada progres meskipun melihatnya cukup lambat. Dan disinilah nantinya ya jadi keputusan yang sudah terlihat ya kesepakatannya dengan adanya kenaikan lanjutan 25 basis poin. Ada respon pada pasar karena ada kenaikan tingkat suku bunga, indeks dolar menguat dan XAU-USD terjadi penurunan. Dan tentunya nanti malam juga akan rilis lagi ya news yang ini tidak kalah pentingnya. Ya, Anda bisa lihat dari sisi kiri ya ada tabel di mana akan rilis pukul 20.30. Di sini ada prelim GDP ya, di mana menghasilkan data sebesar 2,9% untuk previousnya dan forecastnya sebesar 2,9%. Hasilnya di sini untuk actualnya kalau nanti sesuai dengan forecast 2,9%, maka diprediksikan indeks dolar ya akan terjadi penguatan kembali dan XAU-USD akan terjadi penurunan. Tapi kalau datanya sebesar di bawah 2,9%, maka menunjukkan akan terjadi potensi penurunan pada indeks dolar. Dan tentunya kalau kita perhatikan di sini untuk data berikutnya adalah unemployment claim pukul 20.30 juga menunjukkan potensi peningkatannya dari previous 194.000 diprediksikan forecastnya naik sebesar 200.000. Dan di sini menurut saya dengan adanya kenaikan ini, jika mana sesuai ya di atas 200.000 bahkan 200.000 untuk actualnya, maka sekali lagi indeks dolar akan terjadi pelemahan untuk data unemployment claim ya, karena banyaknya yang melakukan klaim di tingkat pengangguran di sini, maka mengidentifikasi bahwa indeks terjadi penurunan. Tapi ini middle impact ya. Hal yang perlu kita perhatikan adalah prelim GDP nanti malam pukul 20.30. Jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk sementara waktu ya, dan saya melihatnya memang ada identifikasi bahwasanya akan terjadi penguatan pada indeks dolar untuk hari Kamis ini. Maka menurut saya dengan posisi ini secara teknikal Anda bisa lihat ya di chart di mana candle terbentuk dorongan seller cukup kuat pasca terjadinya pergerakan yang konsolidasi ya, dan hari Selasa kemarin sudah memberikan informasi sebenarnya akan terjadi penurunan berlanjut pasca terjadinya break di bawah area open daily 1836.32 yang sudah kita tandain.
Oke, di situ yang pertama, dan yang berikutnya menunjukkan potensi penguatan. Sempat terjadi kenaikan ya, yaitu di kisaran 1845,92, gagal break di atas resisten dan kemudian menunjukkan pergerakan bearish ya, atau membentuk sebuah candle impulsif bearish dan menguji sekali lagi wilayah low monthly sebelumnya dan area key support. Menurut saya hari ini akan menguji sekali lagi kuat wilayah low monthly sampai dengan low weekly, bisa juga akan bergerak menuju area order block di time frame D1. Oke, sekarang kita turunkan dulu di time frame 4 jam. Kita lihat seperti apa kondisinya di time frame 4 jam. Nah, ini posisinya kemarin ya. Saya analisa review sore hari ya, kemungkinan besar terjadi pergerakan sideways ya. Memang terjadi pergerakan sideways sebelum rilis yang namanya FOMC meeting minutes, tapi setelah itu karena posisi seller lebih kuat ya, close pukul 21.00 menunjukkan potensi pembentukan bearish ya, pembentukan bearish engulfing, kemudian disusul lagi setelah rilis FOMC meeting minutes ya, ada potensi dorongan seller terjadi di pergerakan XAUUSD dan membentuk impulsi bearish yang cukup kuat. Oke, ini saya rapikan dulu. Dan potensi untuk hari ini seperti apa? Yang pertama untuk golden level ya, saya akan pasin dulu angkanya, yaitu di 23.46. Ini dari titik terendahnya 23.46. Oke, kita memiliki area golden level tepatnya di area 1835.44 sampai dengan 1838.26. Tentunya dengan harapan kita, dengan adanya kita tarik area dari titik A sampai dengan titik B ya, di sini menggambarkan ada potensi ya, harapan kita ada minimal retest dulu ya, ada retest dulu karena kita melihat di sini ada area demand ya, ada area base yang perlu kita amati ya, perlu kita amati apakah nanti ada penolakan dulu ya sampai menunjukkan potensi lanjutan daripada penurunan. Yang pastinya yang bisa kita dapat di sini adalah setelah impulsif bearish, menurut saya nanti dari pembukaan ini ada dorongan seller sekali lagi ya, sebelum dia retest menuju area support yang ini menjadi support become resistant. Sekarang kita coba lihat lebih detail di time frame yang lebih kecil ya, tentunya untuk ya minimal kita akan mengetahui struktur market yang terjadi. Nah, posisinya seperti ini ya, posisinya seperti ini. Saya melihat dari pergerakan ini ya, ada kecenderungan dua informasi yang perlu saya sampaikan juga. Yang pertama adalah pemantauan daripada area support become resistant, yaitu di wilayah ini. Jika mana area ini ada pembentukan bearish engulfing ya, atau bearish pin bar, maka berpotensi akan melanjutkan penurunan. Tapi kalau area ini masih break impulsif, saya lebih melihatnya area 1835 ya, poin 44, tinggal kita pantau atau mendekati wilayah area drop base drop. Ini ada area drop base drop ya, tepat berada di area resisten. Sebentar nih saya pindah aja. Ini adalah area drop base drop. Oke. Ya, ini adalah area drop base drop ya. Pantau daripada wilayah tersebut ya. Nah, area tersebut di kisaran antara resisten 1830 poin sekian sampai dengan 1834.24. Maka skenario saya untuk melihat dari pergerakan dari sesi Asia, karena di sini Anda bisa lihat ada pembentukan long legs doji dan dikonfirmasi oleh candle warna hijau ya, yang memiliki body kecil, terlihat memakan daripada candle sebelumnya. Ada konfirmasi close masih di atas key support, masih di atas 1824.99 ya, memungkinkan dia akan retest dulu sebelum melanjutkan penurunan. Tidak ada salahnya skenario menurut saya sesi Asia akan menjadikan titik mencoba untuk menguat ya. Adapun nanti kalau dia turun langsung ya tentunya akan menguji wilayah low weekly. Jadi kesimpulannya saya masih menunggu potensi dia retest. Ada potensi pembentukan pattern terjadi, baik single pattern, double pattern atau triple pattern, bisa sell. Target minimal sampai dengan low weekly, sampai nanti kita lihat perkembangannya di sesi Asia sampai dengan sesi Eropa. Adapun tidak ada retest, kalau dorongan seller memang cukup kuat ya dari dampak berita
sikap daripada atau keputusan Jeremy Powell dan kesepakatan para anggotanya untuk menaikkan tingkat suku bunga lanjutan sebesar 25 basis poin, maka besar kemungkinan akan menunjukkan potensi penurunan langsung. Dan ini yang perlu kita sikapi ya, adanya keputusan tersebut juga kita harus waspada. Kenapa? Jika mana hal tersebut si Jeremy Powell dan teman-temannya ya dalam meeting FOMC memberikan keputusan lebih agresif ataupun lebih hawkish ya, tentunya ini juga sangat berbahaya karena tujuannya kenaikan suku bunga ini kan salah satunya untuk menekan ekonomi supaya tidak terjadi istilahnya gini, menekan ekonomi untuk menurunkan semua kondisi ekonominya ya gitu loh, dari semua sektor. Nah, kalau dia berhasil menurunkan dari semua sektor, otomatis kan bisa terjadi yang namanya resesi gitu loh. Jadi kenaikan tingkat suku bunga, dengan adanya tingkat suku bunga terlalu tinggi, orang bayar bunga juga sangat besar, ini juga akan mempengaruhi. Maka The Fed juga pastinya akan memiliki sikap ketika nanti terjadi resesi ya, pastinya ini sangat berbahaya. Dan tentunya emas menurut saya akan menunjukkan potensi kenaikan ya nantinya itu. Cuman untuk saat ini yang pastinya dengan adanya sikap agresif, dengan kondisi ekonomi yang sudah kita lihat kemarin masih menunjukkan penguatannya, ya tentunya menurut saya masih bergerak untuk koreksi dulu ya. Karena kalau kita lihat secara analisa di time frame besar ya, sudah saya sampaikan di weekly pun, harga masih belum sampai dengan area 50% sampai golden level ya, dari tingkat titik terendah terakhir 1616 poin sekian sampai dengan titik tertingginya di 1900 berapa kemarin, 1970 ya, poin sekian. Ini masih maksudnya itu terakhir 1900 ya, 59.61 menjadikan titik tertinggi terakhir. Oke, jadi ini yang bisa saya sampaikan ya, semoga informasi ini bermanfaat dan jangan lupa tonton videonya dari awal sampai dengan akhir. Insya Allah banyak informasi yang teman-teman bisa dapatkan, dan tentunya jangan lupa subscribe, like, komen, dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Thank you buat semuanya, salam profit konsisten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.